Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak guru dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah negara dan konstitusi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki dan saya akan menjadi moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini dan nama anggota kelompok saya adalah Alia Diandra, Alfira Ivanka, Kunci, Alfriadi, and Alfarid Budiman, Siti Aminah, M. Gusti Aryadi, Grech, dan Alwi Nur Hidayat. Pengertian dan unsur negara. Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu, memiliki cita-cita untuk hidup bersama, serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Unsur-unsur terbentuknya negara. Rakyat dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang merupakan warga negara tersebut dan bukan penduduk, yaitu mereka yang tinggal sementara waktu. Wilayah adalah unsur mutlak dari suatu negara. Wilayah adalah landasan material atau landasan fisik. Tujuan negara. Tujuan negara yang asli adalah memelihara perdamaian, ketertiban, keamanan, dan keadilan. Sehingga apabila negara tidak dapat memenuhi sederet tujuan di atas, maka tidak dapat dibenarkan adanya negara. Tujuan nasional. Bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang tata negara, undang-undang dasar, dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Pengertian dan tujuan konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Sebagaimana konstitusi dapat diubah. Selanjutnya, tujuan konstitusi. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Konstitusi juga bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Kemudian, menguraikan konstitusi negara Indonesia. Konstitusi adalah peraturan atau hukum dasar tertinggi yang dijadikan pegangan dalam pelaksanaan pemerintahan suatu negara. Merujuk situs Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, terdapat dua jenis konstitusi. Yang pertama itu ada konstitusi tertulis dan tak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar (UUD) yang mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja lembaga kewarganegaraan, termasuk perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Indonesia pun termasuk negara yang menerapkan konstitusi tertulis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Dalam penyusunan konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma dasar dalam masyarakat dan praktik penyelenggaraan negara memengaruhi perumusan naskah Undang-Undang Dasar tersebut. Tujuan konstitusi tertulis. Negara satu dan lainnya memiliki maksud dan tujuan konstitusi yang berbeda-beda. Namun secara garis besar, konstitusi dibuat untuk pembatasan wewenang dan kekuasaan politik yang dapat merugikan rakyat dan negara serta menjadi jaminan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Berikut 7 tujuan konstitusi secara umum.
memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik agar pelaksanaan suatu negara tidak dikendalikan dan terpusat pada satu orang, kelompok, maupun lembaga tertentu, membebaskan negara dari kekuasaan mutlak, mengatur jalannya kekuasaan sehingga tidak ada tugas dan wewenang yang sama atau saling tumpang tindih antar lembaga, menghindari tindakan sewenang-wenang agar tidak ada penindasan pada rakyat, menjadi arahan dalam mewujudkan tujuan negara dan cita-cita bersama, melindungi hak asasi manusia baik dalam hal agama, akses terhadap pendidikan, kebebasan berpendapat, dan mendapat penghidupan yang layak. Sebagai pedoman penyelenggaraan negara yang telah disesuaikan dengan tujuan negara dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Perkembangan konstitusi tertulis dan berlaku di Indonesia. Konstitusi tertulis di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar merujuk situs MPR. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia terdapat 4 macam undang-undang yang pernah berlaku selama Indonesia merdeka sebagai berikut. 1. UUD 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Saat kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Republik baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Berselang sehari, Undang-Undang Dasar 1945 resmi menjadi Konstitusi Indonesia, tepatnya pada 18 Agustus 1945. Isi dari UUD 1945 ini mengandung nilai luhur bangsa. Pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 berisi tujuan pembangunan nasional, hubungan Indonesia dengan luar negeri, pernyataan kemerdekaan, dan ideologi Pancasila. Kemudian isi atau batang tubuhnya berisi bentuk negara, lembaga negara, hingga jaminan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD. 2. UUD RIS atau Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Perjalanan Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Ini mengakibatkan diadakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB di Belanda yang melahirkan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Namun, konstitusi ini tidak berlangsung lama. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. 3. UUD sementara atau UUDS 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Oleh karena itu, Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama, karena terjadi penggabungan antara Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Kemudian, tercapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu ada Undang-Undang Dasar baru. Untuk itu, dibentuklah panitia penyusun rancangan Undang-Undang Dasar yang disahkan pada 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada 17 Agustus 1950. Namun, karena kondisi semakin tidak menentu, UUDS itu hanya berlaku sampai 5 Juli 1959. 4. UUD 1945 hasil amandemen 5 Juli 1959 sampai sekarang. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku sesuai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno.
Perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara Orde Baru, perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Konstitusi tertulis dan berlaku di Indonesia. Hasil amandemen ini pula dibuat dengan lebih terperinci. Menjelaskan amandemen UUD 1945. Amandemen UUD 1945 telah dilaksanakan sejak tahun 1999 sebanyak 4 kali. Dikutip dari buku UUD 1945 dan amandemennya untuk pelajar dan umum oleh tim Grasindo. Amandemen UUD 1945 dimaksud untuk menyempurnakan UUD dan bukan untuk mengganti amandemen UUD 1945. Diadakan dengan aturan atau kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, yakni tidak mengubah pembukaan. UUD 1945 tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Amandemen UUD 1945 diadakan oleh MPR sejak tahun 1999 sebanyak 4 kali. Hasil amandemen UUD 1945 yakni sebagai berikut. 1. Amandemen UUD 1945 yang pertama. Amandemen UUD 1945 yang pertama kali dilaksanakan pada sidang umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Hasil amandemen UUD 1945 yang pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1, hak Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Pasal 7, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 9 ayat 1 dan 2, sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan dan penetapan duta. Pasal 14 ayat 1, pemberian gerasi dan rehabilitasi. Pasal 14 ayat 2, pemberian amnesti dan abolisi. Pasal 15, pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan lain. Pasal 17 ayat 2 dan 3, pengangkatan menteri. Pasal 20 ayat 1 sampai 4, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 27 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Bab 6 mengenai pemerintah daerah. Bab 7 mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Bab 9A mengenai wilayah negara. Bab 10 mengenai warga negara dan penduduk. Bab 10A mengenai hak asasi manusia. Bab 12 mengenai pertahanan dan keamanan. Bab 15 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. 3. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001, tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan 9 November 2001. Hasil amandemen Undang-Undang 1945 yang kedua meliputi 23 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Bab 1 mengenai bentuk dan kedaulatan, bab 2 mengenai MPR, bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara, bab 5 mengenai kementerian negara,
Bab 7A mengenai DPR, Bab 7B mengenai pemilihan umum, dan Bab 8A mengenai BPK. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat yaitu menetapkan Undang-Undang 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah Undang-Undang 1945 yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR Republik Indonesia yang ke-9 tanggal 18 Agustus 2000. Sidang tahunan MPR Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan. Bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan pengubahan substansi pasal 16 serta penempatannya ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintah. Menjelaskan penerapan konstitusi di masa kini. Undang-Undang Dasar 1945 yaitu konstitusi yang berlaku hingga sekarang. Ini konstitusi yang berbentuk tertulis dan memuat hukum dasar dan pedoman dalam pembentukan peraturan dalam kehidupan sehari-hari, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak orang lain, menjunjung tinggi hak asasi manusia, melakukan gotong royong di lingkungan masyarakat, melaksanakan norma-norma agama dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Terima kasih.